Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini wajah Xiaoyan berubah drastis dan dia melakukan tebasan 1000 bayangan. Kemudian penguasa api surgawi tumpang tindih dengan cepat, membawa kekuatan yang tak tertandingi untuk menebas pria berbaju hitam itu. Aliran udara yang diangkat oleh penguasa itu merobek kekosongan, dan turbulensi ruang yang dihasilkan membuat pria berbaju hitam itu tidak mungkin menyembunyikan tubuhnya. Dan wujud aslinya terekspos di depan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan menyerang kemudian, dialah yang pertama tiba, dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat tingginya terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu tersentak dan tubuhnya yang lembut dan tak tertulang tiba-tiba menghentikan serangan itu. Seluruh tubuhnya tampak hancur dan tubuh bagian atasnya condong ke belakang hampir 90 derajat ke tanah. Nyaris menghindari pukulan fatal Xiaoyan. Segera setelah itu, pria berpakaian hitam itu memutar tubuhnya dan dengan seringnya di bibirnya, dia menusukkan bilah tajamnya di sekitar penggaris yang berat dan menusukkannya ke atas. Dengan ujung bilahnya menunjukkan langsung ke jantung Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi darah yang kuat pada pria berpakaian hitam itu benar-benar mengembun menjadi bayangan darah ilusi di belakangnya. Bayangan darah itu tidak berbeda dengan pria berpakaian hitam, hanya sedikit kabur. Begitu bayangan darah muncul, dia langsung mendorong tanah dengan kaki kirinya, menggunakan dorongan balik yang kuat untuk dengan cepat mengirimkan tubuhnya ke depan. Kemudian, pedang tajam di tangannya menusuk mata Xiaoyan dan gesekan antara pedang tajam dan udara menghasilkan suara mendesis. Melihat bilah tajam yang merobek udara bagai sutra, Xiaoyan tidak berani meragukan kekuatan serangan bayangan darah ilusi ini. Dalam situasi kritis ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan seluruh dadanya cekung ke dalam, menghindari bilah pedang pencuri jantung pria berpakaian hitam itu. Kemudian dia mengangkat lutut kanannya dan menghantam pria berpakaian hitam yang mendekat selangkah demi selangkah dengan momentum yang dahsyat. Pada saat yang sama, dia menuangkan semua semangat juangnya ke dalam penguasa api surgawi, menghasilkan hembusan angin kencang dan bergegas menuju bayangan darah ilusi. Kedua bilah pedang itu saling bersilangan dan kekuatan kasar 1000 tebasan tanpa bayangan menebas bilah tajam ilusi itu, yang langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Semangat juang pun mengikutinya dan menghantam bayangan darah itu dengan keras. Kemudian semangat juang yang agung itu langsung menyerbu setiap sudut tubuh bayangan darah itu, meledakkan bayangan darah itu menjadi kabut darah. Apakah saya akhirnya berhasil menghadapi bayangan darah? Xiaoyan merasa sedikit lega, tetapi dia terlambat untuk merasa senang. Pria berpakaian hitam itu menghindari serangan lutut dan bilah tajam yang dingin muncul diam-diam di tulang rusuk kanan Xiaoyan. Saat lelaki berpakaian hitam itu mulai bergerak, bayangan darah ilusi itu muncul lagi, menggulung cahaya bilah yang terang dan mengunci ke belakang kepala Xiaoyan. Pada saat ini, bayangan hitam menerobos permukaan kolam yang tenang dan bilah pedang yang tajam menusuk selangkangan Xiaoyan dengan hawa dingin yang menggigit. Pria berbaju hitam itulah yang sebelumnya dilempar ke dalam air oleh Xiaoyan, sehingga seorang Dodi bintang 5 yang bermartabat dipermalukan oleh seorang anak bintang 4. Jadi kebencian pria berbaju hitam terhadap Xiaoyan telah mencapai titik ekstrim, dan dia bertekad bahwa Xiaoyan tidak akan menjadi seorang pria bahkan jika dia tidak mati. Rasa dingin yang berasal dari selangkangannya membuat Xiaoyan merasa lebih dingin daripada bilah pisau tajam yang menekannya. Sialan, dia sangat kejam. Xiaoyan menggigil, amarah memuncak di hatinya. Kekuatan jiwanya melonjak keluar dengan riak-riak langsung menyapu pria berpakaian hitam dan bayangan darah itu. Dia melangkah ke udara dengan kaki kirinya dan tubuhnya berputar bersama penguasa api surgawi. Kemudian penguasa api surgawi tiba-tiba jatuh dan memotong bilah tajam yang menusuk ke arah selangkangannya. Segera Chang Qionghan dilepaskan dan marah, langsung menghancurkan bayangan darah dan menyebabkan kedua pria berpakaian hitam itu terhenti di udara.
Pada saat itu penguasa berat Xiuyan mengayunkan bilah tajamnya dan mendekati pria berpakaian hitam di bawah. Namun saat wajah Xiuyan yang marah semakin membesar di mata pria berpakaian hitam itu, ruang ilusi yang dibangun oleh Chang Kyong-han di udara juga menghilang dan menjadi ketiadaan seperti gelembung. Bertarung lintas level dan menghadapi seorang Dodi yang minimal berada di puncak level bintang 5. Bahkan orang kuat seperti Xiuyan pun kekuatan jiwanya hanya bertahan sesaat sebelum lenyap begitu saja. Namun momen ini saja sudah cukup bagi Xiuyan. Saat pria berpakaian hitam di bawah baru saja tersadar dari lamunannya, matanya terbelalak kaget karena tubuh besar penguasa api surgawi telah menembus tubuhnya. Dengan suara embusan, lelaki berpakaian hitam itu bahkan tidak sempat berteriak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan darah dan daging yang berterciprat kemana-mana. Anda! Pria berbaju hitam itu tidak dapat lagi menahan amarahnya dan mengirimkan 3 Dodi bintang 5 untuk memburu seorang anak tahap akhir bintang 4. Ini sudah melampaui standar yang biasa. Sekarang pria bahkan kehilangan 2 jenderal berturut-turut dan ini setara dengan 2 tamparan keras di wajah. Jadi bagaimana mungkin pria berbaju hitam itu tidak marah? Kemudian semangat bertarung berwarna merah darah itu bergetar hebat. Dan tubuh pria berpakaian hitam itu dengan cepat menjadi kabur. Persis sama dengan bayangan darah yang muncul di belakangnya. Pedang tajam itu bergetar hebat dan menerkam ke arah Xiuyan membentuk jaring. Dan 2 bayangan darah yang ganas itu menyerang dengan cepat dan licik. Dan setiap gerakan mengenai titik-titik vital Xiuyan. Mereka melewati dada Xiuyan beberapa kali, meninggalkan banyak bekas darah di tubuh Xiuyan, yang membuat Xiuyan semakin mengerang. Adalah saat bilah tajam pria berpakaian hitam itu mengeluarkan darah. Energi darah di tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan bayangan darah akan mengembun di belakangnya lagi. Meskipun pertahanan bayangan darah itu tidak kuat, serangan tampaknya tidak jauh lebih lemah daripada Dodi bintang 5 awal. Di bawah serangan ganas pria berpakaian hitam itu, tubuh Xiuyan dipenuhi bekas-bekas pisau tajam. Dan darah hampir mewarnai tubuh Xiuyan menjadi merah. Mencium bau darah yang kuat pada Xiuyan, pria berjubah hitam itu tampaknya telah melihat yang paling bergizi di dunia. Dia menjadi semakin gila dan benar-benar mengabaikan pertahanan sendiri. Kemudian pisau tajam yang diayunkannya membuat serangkaian siulan yang menusuk telinga di udara dan ujung-ujung pisau yang bersilangan memotong Xiuyan menjadi beberapa bagian. Xiuyan tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kemampuannya. Dia membentangkan sayap tulang di belakangnya dan mengandalkan gerakan tubuhnya yang misterius. Dengan dorongan semangat juangnya yang terus-menerus, dia seperti ikan yang terperangkap dalam jaring. Selalu lolos dari momen hidup dan mati, sehingga ekspresi terkejut mulai tumbuh di mata pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu sangat menguasai kemampuan bertarung bayangan darah 100 lapisan. Tingkat menengah kelas dunia. Ketika dia melihat darah, dia bisa memadatkan bayangan dan paling banyak memadatkan 100 bayangan darah dengan 50% dari kekuatan tempurnya sendiri. Namun sekarang, meskipun ada lebih dari selusin bayangan darah yang mengepung Xiuyan, mereka tetap tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Karena gerakan tubuh dan kecepatan anak ini terlalu abnormal, sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Namun Xiuyan tidak peduli, rasa krisis di hatinya semakin kuat. Dengan mata melotot, dia menggunakan api surgawi dingin dan 1000 tebasan tanpa bayangan secara berurutan. Menghancurkan satu bayangan darah demi satu. Namun, hilangnya setiap bayangan darah menghilangkan sejumlah besar semangat juang Xiuyan. Sayangnya, darah itu tidak akan hilang sampai bayangan darah itu menghilang. Dan aliran udara panas mulai mengalir deras di dada Xiuyan. Rasa pusing karena terlalu banyak merangsang kekuatan jiwa membuat penglihatan Xiuyan sedikit kabur. Semangat juang yang melonjak dalam tubuhnya hampir mengering dan langkahnya terhuyung-huyung tak terkendali. Memiliki kemampuan untuk bersaing dengan begitu banyak Dodi bintang 5, saya bisa mati tanpa penyesalan apapun. Xiuyan menggelengkan kepalanya yang berat dan menendang bayangan darah dengan satu kaki.
Dia melirik bayangan darah yang dikelilingi dengan erat di semua sisi dan mendesah lemah. Mungkinkah saya, Xiaoyan, benar-benar tidak bisa lolos dari bencana hari ini? Pada saat ini, cahaya dingin menyilaukan, meledak dan menyerang Xiaoyan yang sedang lengah. Hembusan angin begitu kuat hingga menutupi semua bayangan darah. Jelas, pria berpakaian hitam yang bersembunyi di balik bayangan darah memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan terkuatnya. Saat angin kencang menyerang tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit, dan dia hanya bisa menangkisnya dengan penggarisnya dengan tergesa-gesa. Setelah disentuh, telapak tangan Xiaoyan yang mati rasa karena shock tidak dapat lagi memegang penguasa api surgawi dengan erat, dan penguasa yang berat itu pun terlepas dari tangannya. Kemudian, kekuatan angin kencang yang tersisa melewati lengan Xiaoyan, dan gelombang mati rasa menyebar ke seluruh lengannya dan ke dalam tubuhnya, sehingga serangkaian suara tulang patah terdengar, dan darah menyembur keluar dari sudut lubang Xiaoyan, dan tubuhnya jatuh ke samping. Sekalipun saya mati, saya harus membawa seseorang bersama saya. Xiaoyan menahan darah yang mendidih di dadanya, menarik napas dalam-dalam, menatap bayangan berdarah yang mengejarnya dari belakang, dan nyaris tidak mengedarkan doqi yang terkuras di tubuhnya. Tepat saat dia hendak melakukan serangan putus asa, dia terbangun oleh beberapa helai kabut air yang membasahi pipinya. Jalan-jalan di atas benar-benar tertutup, dan ada juga jalan menuju Youtan. Bagaimana saya bisa melupakannya dalam kebingungan saya? Xiaoyan terbangun dengan kaget, meskipun Youtan sangat aneh dan membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman sejak awal. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Segera pikiran Xiaoyan bergerak dan kekuatan jiwanya menyebar, membungkus penguasa api surgawi yang jatuh bersamanya dan masukkannya ke dalam cincinnya. Kemudian dia menendang kakinya dengan keras, menendang bayangan darah yang paling dekat dengannya, dan dengan bantuan dorongan balik yang kuat, dia menyelam ke dalam air. Dengan suara pop, tubuh Xiaoyan yang jatuh dengan cepat meledak di kolam gelap seperti bola meriam, menciptakan kolam air yang melesat ke langit, meninggalkan sederetan bayangan berdarah yang berdiri tercengang. Pria berpakaian hitam yang berdiri di udara jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukan ini. Dalam kemarahan, dia adalah orang pertama yang memadatkan bilah pedang dan melesat ke arah kolam gelap. Puluhan bayangan darah mengikutinya. Bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berubah dari semangat juang menembus permukaan air, bergema dan memotong air berulang kali, yang membuat seluruh danau tiba-tiba mendidih dan berguncang, kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan yang mengguncang bumi hampir membalikkan permukaan danau. Doqi yang bersilangan terpancar sangat cepat di dalam air, mengguncang tubuh Xiaoyan menyebabkan darahnya melonjak, dan dia memuntahkan darah beberapa kali berturut-turut, sehingga Xiaoyan merasa ngeri dan mendesak semangat juangnya untuk menyelam dengan putus asa. Sayangnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa air di kolam dalam memiliki daya apung yang besar. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat tenggelam cukup dalam. Jika ia terus seperti ini, cepat atau lambat ia akan terseret oleh gaya dari atas. Sial, saya butuh barang berat. Xiaoyan meraung dan memanggil penguasa berat, memegangnya erat-erat di tangannya, dan sosoknya yang tenggelam tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Ini belum cukup, masih belum cukup. Daya apung air sialan ini terlalu kuat. Xiaoyan melirik ke arah genangan air yang bergolak. Tenggorokannya terasa manis dan dia meludahkan seteguk darah lagi. Urat-urat di dahinya berdenyut. Pada saat kritis, hidup dan mati ini, saraf Xiaoyan berada pada titik ekstrim. Karena darah yang mengalir deras itu sebenarnya mengembun dan tidak menyebar di bawah genangan air aneh ini. Sama-sama membentuk bentuk kubus, dan Xiaoyan melihatnya dan merasakan sesuatu bergerak dalam hatinya. Dinding? Mata Xiaoyan berbinar. Bukankah sumber ketidaktampakan 1000 kaki saya hanyalah tembok yang sangat berat? Sepertinya surga tidak akan meninggalkan saya, karena dengan tembok ini tidak peduli seberapa kuat daya ampungnya, saya akan tenggelam.
Sioyan tertawa terbahak-bahak dan dalam momen kenangan air di kolam mengalir deras ke mulutnya yang terbuka, mencekik Sioyan dan membuatnya memutar matanya. Sioyan buru-buru menahan nafas, kemudian cincin penyimpanannya menyala dan dinding besi menyebabkan air di kolam terciprat. Sioyan buru-buru memeluk dinding besi dan seluruh tubuhnya tenggelam seperti menaikkan roket. Di bawah beban dinding besi yang tidak normal ini, Sioyan hanya bisa mendengar suara air yang mengalir deras di telinganya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat pandangan di bawah kolam yang dalam. Dia tidak tahu seberapa dalam dia telah tenggelam. Sioyan kemudian terkejut mendapati kolam itu tak terduga. Setidaknya hingga sekarang ia telah tenggelam lebih dari 1000 kaki dan belum mencapai dasarnya. Dan semakin dalam dia masuk, semakin dingin jadinya. Seakan-akan seluruh tubuhnya ditusuk jarum. Bahkan 3 api surgawi yang melindungi tubuhnya pun tampaknya tak mampu menahannya. Apa-apaan tempat ini? Dingin sekali. Jika saya tidak dilindungi api surgawi, saya sudah berubah menjadi es sejak lama. Sioyan berkeringat dingin dan menunduk. Tidak baik. Ketika Sioyan melihatnya, hatinya bergetar. Dia memikirkannya dan dengan cepat memasukkan dinding besi ke dalam cincin penyimpanannya. Namun tubuhnya yang jatuh dengan cepat masih tenggelam selama puluhan kaki karena inersia sebelum berhenti. Saat ini, udara dingin di bawah kaki Sioyan begitu pekat hingga membentuk lapisan kabut putih. Bahkan air dari kolam dalam tidak dapat menyatu dengannya. Air hanya mengambang di air, memisahkan air dari kolam dalam secara paksa. Saya tidak menyangka akan ada hal-hal ajaib seperti itu di bawah kolam. Saya ingin tahu apa kabut putih ini. Sioyan bergumam sambil menyentuh kabut putih itu dengan jari-jarinya. Dalam sekejap, hawa dingin yang tak terlukiskan menyebar dari jari kakinya, seolah-olah bisa membekukan jiwa. Bahkan betis Sioyan langsung tertutup lapisan tipis es. Wah, ini terlalu tidak biasa. Bahkan api surgawi pun bisa ditutupi oleh embun beku. Ini terlalu luar biasa. Untungnya saya berhenti tepat waktu, kalau tidak akibatnya akan mengerikan. Wajah Sioyan memucat, kobaran api di langit semakin kuat. Dia menghentakkan kakinya berulang kali, berusaha menyingkirkan lapisan es yang belum sempat menjalar ke atas. Tapi lebih baik begini, bahkan jika tidak ada jalan keluar dari kolam air ini, bahkan pria berpakaian hitam dan bayangan darah mungkin tidak akan dapat menahan dinginnya. Jadi ini bisa mengulur waktu. Sioyan menggigil, tetapi setelah berubah pikiran, dia merasa sedikit terhibur. Sambil mengaktifkan api surgawi untuk melawan hawa dingin, Sioyan mendongak. Doki dalam tubuhnya pulih banyak setelah meminum cairan kingling dan luka-lukanya juga mulai sembuh di bawah pengaruh pil ki darah. Tepat saat Sioyan mendongak, pria berpakaian hitam di kolam itu sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menderita banyak korban dalam pembunuhan itu, tetapi dia juga akhirnya tenggelam ke dalam air oleh Sioyan. Baru saja ratusan bilah pedang saling menyerang, menimbulkan cipratan air yang cukup besar, bahkan permukaan danau pun terbalik. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Sioyan, bahkan hanya sedikit darah yang keluar. Jelas saja Sioyan tidak mengalami luka yang fatal. Sambil menatap langit yang semakin gelap, lelaki berpakaian hitam itu tampak muram dan sedikit amarah terpancar di matanya. Dia merasa sangat tertekan dalam hatinya. Lagi pula tidak ada yang tahu kemana kolam ini mengarah, atau apakah ada jalan keluar lain. Jika Sioyan melarikan diri, dia tidak akan punya bungkah untuk kembali ke organisasi. Sambil menatap kolam air yang sunyi, lelaki berpakaian hitam yang telah lama menunggu Sioyan tetapi tidak melihatnya muncul, memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia memutar pergelangan tangannya, memegang pedang tajam di belakang punggungnya, dan melompat ke dalam kolam dengan bunyi pop. Begitu dia masuk ke kolam, airnya langsung terciprat kemana-mana. Dinginnya kolam itu semakin kuat dan lelaki berpakaian hitam itu pun merasa penglihatannya menjadi sangat kabur. Selalu ada keanehan yang tak terlukiskan tentang tempat ini.
Pria berpakaian hitam itu merasa tidak kalah gugupnya dengan Xiaoyan saat pertama kali masuki air. Namun saat dia memikirkan Xiaoyan yang berpakaian hitam, ia menjadi sangat marah. Semangat juang berwarna merah darah melilit tubuhnya untuk mengusir rasa dingin, dan sosoknya tenggelam lebih cepat. Kemudian puluhan bayangan darah mengikuti dari belakang, mencari Xiaoyan dalam bentuk setengah lingkaran. Setelah mencapai 700 kaki ke dalam, saat penyelaman semakin dalam, cahaya di kolam dalam semakin redup. Arus dingin yang menggigit telah menembus ke dalam semangat juang, seperti kanker yang menempel pada tulang yang sangat sulit dihilangkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki fisik yang tidak normal seperti Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat pria berpakaian hitam harus melawan dengan sekuat tenaga untuk mengusir rasa dingin yang hampir membekukan hidupnya. Adapun bayangan darah di belakangnya, tubuh ilusi itu mulai menjadi padat. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan di sepanjang jalan. Kemana orang ini pergi? Semakin kami turun, udara semakin dingin, dan bahkan saya mulai merasa bahwa doki saya tidak mengalir dengan lancar. Jadi saya tidak percaya bahwa seorang Kaisar Do bintang 4 saja dapat bertahan. Memikirkan hal ini, udara hangat yang dihembuskan oleh pria berpakaian hitam itu mengembun menjadi kabut. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan Xiaoyan setelah mencari-cari. Matanya mulai menjadi semakin gelisah. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar masih di sana? Bisakah dia bertahan? Ataukah dia lebih baik mati kedinginan daripada menyerah? Pria berpakaian hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak-nebak. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Xiaoyan yang tidak biasa dan keterampilan bertarungnya yang luar biasa kuat, yang memungkinkannya bertarung lintas level, dia merasa bahwa penilaiannya sendiri semakin tidak dapat diandalkan. Lupakan saja, mari kita menyelam lebih dalam lagi dan melihat. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah Dodi bintang 4. Saya tidak percaya dia bisa menyelam lebih dalam lagi. Pria berpakaian hitam itu juga terinspirasi oleh Xiaoyan dan tenggelam dengan gigi terkatup dan terus menyelam hingga 9.100 kaki. Tepat ketika pria berpakaian hitam itu baru saja mencapai kedalaman 1.200 kaki, dia mendengar serangkaian suara terdengar di belakangnya. Kemudian laki berpakaian hitam yang tengah mengumpat dingin itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah dia menoleh, dia sangat terkejut karena belasan bayangan darah yang mengikutinya semuanya tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan kabut darah di bawah tekanan air yang kuat. Kabut darah yang tersebar itu tidak sempat mencair ke dalam air sebelum membeku dan berubah menjadi potongan-potongan kecil es yang tenggelam ke dalam air. Tekanan yang begitu kuat, hawa dingin yang begitu mengerikan. Tanpa bantuan bayangan darah, pria berpakaian hitam yang kehilangan lengannya menyipitkan matanya. Jantungnya tiba-tiba menegang dan dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Namun semua yang dilihatnya gelap dan air yang bergelombang mengaburkan pandangannya. Pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Setelah menegang sejenak dan raut wajahnya yang agak berubah, lelaki berpakaian hitam itu menggerakkan jari-jarinya yang mati rasa, menggenggam erat bilah pedang tajam di tangannya dan mulai mencari-cari. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan dimanapun. Kemana orang itu pergi? Setelah beberapa saat, lelaki berpakaian hitam itu berdiri di dalam air dengan wajah cemberut, bergumam pada diri sendiri, tetapi dia tidak menyadari adanya sosok manusia samar dalam kabut 100 kaki di bawah kakinya. Jelas sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan. Dengan bantuan 3 benda langka dan kekuatan jiwa, persepsi Xiaoyan di dalam air jauh lebih baik daripada pria berpakaian hitam. Pada saat ini, dia dengan gugup menatap setiap gerakan pria berpakaian hitam di bawah kabut. Apakah bayangan darah memiliki batas waktu atau tidak dapat beradaptasi dengan tekanan di sini? Pria berbaju hitam tanpa bayangan darah mungkin merupakan peluang bagus bagi saya. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain pria berpakaian hitam itu tidak ada bayangan darah lain yang mengikutinya. Diam-diam dia menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan penguasa api surgawi di tangannya.
Sampai sekarang, pria berpakaian hitam itu tampaknya belum menemukan saya. Sepertinya itu karena lingkungan. Dengan bantuan kekuatan jiwa dari alam Kaisar Puncak, saya memiliki keuntungan dari medan di sini. Namun, saya tetap tidak bisa bertindak gegabah, mengingat kekuatannya yang mengerikan. Akan lebih aman untuk menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan kerusakan parah padanya. Memikirkan kekuatan mengerikan dari pria berpakaian hitam itu, Xiaoyan merasa getir dalam hatinya. Xiaoyan menahan nafas, perlahan menggerakkan kakinya dan menyatu dengan bayangan di dasar kolam. Jika dia mengadakan penglihatan saja, pada dasarnya mustahil untuk menemukan Xiaoyan. Setelah menunggu dengan tenang sejenak, Xiaoyan dengan hati-hati mengeluarkan pisau baja dari cincin penyimpanannya dan menembakkannya ke kabut putih di sebelah kiri dengan jentikan jarinya. Namun begitu pisau baja itu menyentuh kabut putih, hawa dingin yang ekstrim langsung menyelimuti kabut itu dengan lapisan serpihan es. Lalu pecah menjadi beberapa bagian dengan suara teredam. Kemudian suara itu langsung menghilang, tetapi itu sudah cukup bagi pria berpakaian hitam dengan pendengarannya yang tajam. Dia menggertakkan telinganya sedikit dan melesat ke arah asal suara itu. Sebelum dia sampai, bilah tajam itu telah menembus kabut putih. Tapi bagaimana mungkin lelaki berpakaian hitam itu mampu menandingin yang bahkan 3 api surgawi milik Xiaoyan pun tak mampu menahannya. Pada kontak pertama, udara dingin membekukan bilah tajam itu dan dengan cepat menyebar di sepanjang bilahnya. Separuh tubuh pria berpakaian hitam itu langsung ditutupi lapisan pelindung es yang tebal dan tubuhnya kaku di dalam air. Kesempatan yang luar biasa. Mata Xiaoyan berbinar. Kecerobohan pria berpakaian hitam itu memberi Xiaoyan harapan besar. Segera Xiaoyan mengeluarkan raungan marah dan darah yang mendidih menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Dia melangkah maju dan semangat juang terpancar di kedalaman penguasa api surgawi. Menghantam punggung pria berpakaian hitam itu dari atas ke bawah. Setelah berhasil dalam serangannya, Xiaoyan sangat gembira dan tidak menunjukkan belas kasihan. Semangat juangnya memenuhi tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, dan dia menyerang dan penguasa 1000 tebasan tanpa bayangan. Kemudian, penguasa api surgawi memancarkan cahaya putih di dalam air, membelah perlahan besar air, dan terus-menerus jatuh pada pria berpakaian hitam itu. Seperti bola yang dipukul oleh tongkat bisbol, pria berpakaian hitam itu tidak punya waktu untuk menangkis dan terlempar ke dalam kabut putih tebal dan menghilang. Darah yang mengalir deras memercik ke dalam dengan genangan air, menceripratkan kenangan berwarna merah tua. Setelah melirik bayangan hitam yang ditelan kabut putih, Xiaoyan masih tidak berani ceroboh. Dia memegang penguasa api surgawi dan bersembunyi di bayangan di dasar kolam air lagi. Pada saat yang sama, api surgawi sedang berjalan mengirimkan jejak udara panas ke anggota tubuhnya yang sedikit kaku. Karena terciprot oleh kabut putih, menunggu perubahan pada kabut putih. Meskipun udara dingin di bawah sangat tidak normal, Xiaoyan tidak percaya bahwa itu dapat langsung membunuh seorang dodi setidaknya berada di tahap akhir bintang 5. Begitu Xiaoyan berdiri diam, terdengar suara gemuruh dari kabut putih dan bilah berwarna merah darah menerobos air, meliputi area seluas beberapa kaki. Saat terlindungi oleh angin pedang yang kuat, sesosok hitam menyerbu. Tidak, lebih tepatnya itu adalah patung es yang muncul di kolam. Lapisan es setebal beberapa kaki yang menutupi pria berpakaian hitam itu yang bersinar aneh. Di bawah cahaya redup dari dasar air, hanya lengan yang terlihat di luar yang dapat membuktikan bahwa ada seseorang di dalamnya. Terlepas dari kabut putih dan tanpa blokade kekuatan misterius kabut putih, seluruh lapisan es patung es di bawah lengan mulai retak dengan retakan dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Dengan suara teredam, serpian es berterbangan kemana-mana dalam ledakan semangat juang. Dan es batu dengan ujung yang tajam berserakan di genangan air. Sehingga area dalam jarak beberapa kaki di sekitar pria berpakaian hitam itu menjadi tempat senjata tersembunyi berterbangan. Untung saja saya tidak tinggal di sana, nyaris saja.
Menghindari beberapa potongan es yang menyentuh wajahnya, Sioyan muncul dari bayang-bayang dengan semua rahasia dan segera mengayunkan penguasa api surgawi hingga mata pria berpakaian hitam yang tercengak yang ditutupi oleh sisa es dan baru saja sempat mengembuskan nafas putih. Bayangan penguasa itu semakin membesar dan menghantam dadanya dengan keras, sehingga kaki pria berpakaian hitam itu segera tenggelam ke dalam kabut putih lagi, dan udara dingin yang brutal dengan cepat membungkus kakinya. Tidak! Pria berpakaian hitam itu meraung marah. Dia belum pulih dari keterkejutannya dan akan dipenjara lagi. Dalam kepanikan, sedikit keganasan melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Dan dia mengayunkan pedang tajam di tangannya kembali ke arah Sioyan, seolah-olah dia bertekad untuk mati bersamanya. Hanya karena tangan dan kaki Anda yang beku. Dengan sedikit cibiran di mata Sioyan, dia sama sekali mengabaikan suara suran angin dan mengayunkan penguasa surgawi dengan ganas dan menghancurkannya lagi. Baru setelah tubuhnya dihantam oleh penggaris berat itu lagi, pria berpakaian hitam itu menyadari dengan sedih bahwa tubuhnya yang telah lolos dari hawa dingin tidak dapat mengerahkan setengah dari kelenturannya yang biasa. Pedang dingin itu masih jauh dari kepala Sioyan dan dia sudah tenggelam dalam kabut putih, hanya menyisakan sepasang mata merah yang penuh kebencian yang terlihat. Setelah kabut putih masuk, semuanya kembali tenang dan tidak ada jejak pria berpakaian hitam itu. Namun kegelisahan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Hati Sioyan tiba-tiba menegang. Pemikirannya tatapan terakhir pria berpakaian hitam itu yang berdarah, gila dan hampir aneh. Naluri yang diasah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuat Sioyan langsung menendang kakinya dan tubuhnya tiba-tiba tersapu ke belakang, menimbulkan awan kabut air di bawah kakinya. Saat jari-jari kaki Sioyan baru saja menarik kabut putih itu, suara gemuruh yang penuh dan keengganan segera keluar dari kabut putih itu. Kemudian patung es itu muncul kembali dan hancur begitu muncul. Sebuah bola semangat juang berwarna merah darah yang sangat cepat menerobos ke kepingan es yang tak terhitung jumlahnya dan bila tajam menusuk ke arah Sioyan dengan embusan angin. Kemanapun bila tajam itu menunjuk, air di kolam itu bergolak dan terbagi menjadi dua bagian, memperlihatkan zona vakum. Tapi suara angin yang tajam bahkan menutupi suara derasnya air untuk sesaat. Seolah-olah kekuatan tusukan ini menghentikan aliran air di kolam dan kecepatan tusukan ini membuat aliran air menjadi tenang. Jelas Sioyan tidak pernah menyangka bahwa pria berbaju hitam itu masih bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Setelah mengalami serangkaian luka, secara naluriah Sioyan sempat menyilangkan penguasa api surgawi di dadanya ketika dia merasakan kekuatan benturan yang kuat menghantam penguasa berat itu dengan keras. Dengan suara keras seperti guntur, Sioyan merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dan dia terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan. Suara tulang rusuknya patah terus berlanjut dengan suara berderak dan darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur, memenuhi zona vakum yang terbentuk oleh aliran udara. Setelah berguling beberapa kali, Sioyan akhirnya berhenti, tetapi dia masih tidak bisa mengimbangi kekuatan bilah tajam itu. Tulang-tulang yang patah di tubuhnya menusuk paru-parunya dan menembus dadanya. Darah panas mengalir sepanjang tulang-tulangnya, mewarnai sebagian besar air di sekitarnya menjadi merah. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Sioyan pingsan. Tetapi Sioyan tahu bahwa jika dia pingsan, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangun. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Sioyan. Dia berharap tetap terjaga untuk beberapa saat dan mengayunkan tangan kanannya seperti batu besar ke arah doki berwarna merah darah yang menekan dadanya. Tapi yang mengejutkan Sioyan, tidak ada halangan apapun dan tinjunya mengenai sosok yang terbungkus dalam semangat juang berwarna merah darah itu dengan kuat. Tetapi Sioyan tidak tahu bagaimana dari sosok itu yang terkena. Pada saat ini pikiran Sioyan mulai kabur dan dia sudah agak tidak sadarkan diri. Dia secara naluriah mengubah tinjunya menjadi cakar, mengepakkan kelima jarinya dan menusuk dalam-dalam.
lalu mengangkat lengannya dan membuang bayangan darah itu. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.